Halo, perkenalkan nama saya Sonan Pena. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah PC Hardware tentang komponen-komponen apa saja dari PC Hardware dan juga komponen dari komputer all-in-one. Baik, bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan ini tentang hal-hal pembahasan apa saja yang akan saya bahas, yaitu yang pertama bagian-bagian dari PC hardware beserta gambar dan fungsinya, dan yang kedua adalah bagian-bagian dari komputer all-in-one beserta gambar. Baik, yang pertama kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu bagian-bagian dari PC hardware. Jadi sebelum kita masuk pada komponen-komponennya, kita kenali dulu apa itu hardware. Jadi hardware dalam bahasa Indonesia itu perangkat keras komputer, yang artinya perangkat-perangkat komputer yang dapat kita lihat secara fisik. Hardware ini terdiri dari processing device atau perangkat pemproses, storage device atau perangkat penyimpanan, input-output device atau perangkat masukan dan keluaran, serta network device atau perangkat jaringan internet. Kita masuk pada komponen komputer pertama, yaitu casing komputer. Fungsi dari casing komputer yaitu bagian yang menjadi tempat untuk menaruh sebagian besar komponen-komponen komputer seperti motherboard, power supply, DVD ROM, hard disk, dan lain sebagainya. Case komputer ini memiliki fungsi penting, yaitu agar komponen komputer dapat terlindungi dari kotoran, debu, cipratan air, panas yang secara tidak langsung datang dari luar. Komponen selanjutnya yaitu power supply. Fungsinya sederhana saja, yaitu untuk menyuplai listrik ke komputer. Dengan power supply ini, listrik yang disalurkan dapat dijaga stabilitas arus listriknya agar komponen komputer dapat bekerja dengan baik. Bagian selanjutnya kita masuk pada processing device atau perangkat pemroses. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU atau microprocessor merupakan otak dari komputer. Dalam CPU ini terdapat dua bagian yang memiliki peran penting, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit dan juga Control Unit. ALU berfungsi sebagai pusat untuk perhitungan matematis, sedangkan Control Unit berfungsi untuk mengontrol kerja komputer, di mana urutan-urutan proses yang dilakukan di komputer. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Memori terdiri dari dua macam, yaitu RAM dan juga ROM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan data secara sementara, sedangkan ROM atau Read Only Memory berfungsi untuk menyimpan perintah dan data secara tetap. Yang ketiga yaitu motherboard atau mainboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai papan sirkuit tempat perangkat komputer melekat dan dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Perangkat komputer seperti prosesor, memori, VGA card, sound card, dan lain sebagainya. Setiap perangkat memiliki slot tersendiri yang memungkinkan perangkat tersebut melekat pada motherboard. Selanjutnya VGA card. VGA card berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi gambar visual dalam bentuk file. Kartu grafis memungkinkan data dalam bentuk digital ditampilkan pada monitor. Spesifikasi kartu grafis yang mumpuni dapat membantu komputer dalam menghasilkan gambar dengan lebih baik, cepat, dan jernih. Proses yang kelima yaitu sound card. Sound card atau kartu suara memiliki fungsi sebagai pengolah data untuk suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker dan headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan dari sound card. Selanjutnya kita masuk pada bagian storage device atau perangkat penyimpanan. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan komputer yang berupa piringan-piringan magnet dan disusun berlapis. Kecepatan putar hard disk akan menentukan kecepatan hard disk dalam membaca dan menuliskan data. Kedua yaitu flash drive. Flash drive atau flash disk adalah media penyimpanan magnet yang dapat dipindah-pindahkan. Flash drive dihubungkan dengan komputer menggunakan port USB atau Universal Serial Bus. Kapasitas flash drive bermacam-macam, yaitu antara lain 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, bahkan hingga 256 GB. Penyimpanan selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive, merupakan media penyimpanan generasi baru yang di dalamnya ditanamkan suatu chip.
Dengan chip tersebut memungkinkan proses menulis dan membaca data dapat berjalan 2 kali bahkan 10 kali lebih cepat dibandingkan hard. Selanjutnya yang keempat yaitu CD-ROM drive. Sesuai dengan namanya, CD-ROM drive merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk membaca dan menulis media penyimpanan berbasis optik. Media penyimpanan berbasis optik ini antara lain kaset, CD, atau DVD. Selanjutnya kita masuk pada input atau output device, yaitu perangkat masukan dan keluaran. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang biasa kita gunakan, memiliki fungsi untuk memasukkan perintah dengan menggunakan tombol-tombol yang dimana tiap tombolnya memiliki fungsi masing-masing. Tiap tombol tersebut dapat berupa perintah masukan seperti huruf, angka, simbol, bahkan perintah lainnya. Kedua yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input komputer yang berfungsi untuk menggerakkan pointer pada komputer. Selain itu, mouse memiliki tombol berupa klik kiri, klik kanan, serta scroll. Klik kiri biasa digunakan untuk menjalankan perintah, klik kanan digunakan untuk menampilkan menu, serta scroll digunakan untuk menggeser tampilan layar dalam arah vertikal atau atas ke bawah. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner merupakan perangkat input komputer yang berfungsi untuk memindai foto atau gambar yang sudah dicetak. Scanner memungkinkan pengguna memasukkan gambar ke komputer. Saat ini, scanner tidak hanya digunakan untuk memindai foto atau gambar, tapi juga digunakan untuk memindai fax. Perangkat selanjutnya yaitu monitor. Monitor merupakan perangkat output komputer yang berfungsi menampilkan gambar visual kepada pengguna komputer. Ada beberapa teknologi yang digunakan pada monitor komputer antara lain CRT atau cathode ray tube, LCD atau liquid crystal display, dan yang terbaru yaitu LED atau light emitting diode. Tiap teknologi monitor memiliki harta serta kualitas yang berbeda pula. Perangkat yang kelima yaitu LCD atau proyektor. LCD proyektor merupakan perangkat output komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar atau permukaan datar lainnya. LCD proyektor digunakan sebagai alat bantu presentasi. Presentasi menggunakan LCD proyektor membuat informasi yang ingin disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh pendengar. Selanjutnya yaitu printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang ada dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Selain mencetak dokumen, printer juga dapat digunakan untuk mencetak gambar, baik gambar hitam putih ataupun gambar berwarna. Kita masuk pada network device atau perangkat jaringan atau internet. Yang pertama yaitu LAN card. LAN card atau kartu jaringan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya dalam sebuah jaringan lokal atau biasa disebut local area network. Kartu jaringan biasanya dilengkapi dengan port konektor yaitu konektor RJ45. Perangkat selanjutnya dalam network device yaitu kartu WiFi. Sesuai dengan namanya, fungsi utama dari kartu WiFi yaitu sebagai penghubung komputer ke WiFi. Jaringan WiFi memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Kita telah masuk ke bagian yang kedua, yang dimana akan saya presentasikan tentang bagian-bagian dari komputer all-in-one disertai gambar dan juga fungsinya. Sebelum itu kita mengerti dulu apa itu komputer all-in-one. Jadi komputer all-in-one adalah komputer yang dimana komponen komputernya sudah menyatu dengan casing pada monitor. Komputer all-in-one didesain dengan lebih ringkas dan kompak sehingga dapat menghemat ruangan dan bebas dari kabel yang berantakan. Kita masuk pada bagian komputer yang pertama. Komputer all-in-one yang pertama yaitu monitor. Berbeda dengan fungsi monitor pada PC desktop, monitor pada komputer all-in-one bukan hanya untuk menampilkan hasil output berupa gambar visual saja, namun juga sangat berperan penting sebagai tempat memasang komponen komputer lainnya, seperti layaknya pada PC desktop yaitu casing komputer. Komponen ini antara lain motherboard, power supply, optical drive, hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Monitor komputer all-in-one dapat berperan sebagai casing yang ada pada PC desktop. Ya. Yang kedua tentu saja motherboard. Sama seperti motherboard pada umumnya, motherboard pada komputer all-in-one berperan sebagai papan sirkuit agar dapat memasang dan menghubungkan komponen-komponen komputer seperti RAM,
ROM, prosesor, VGA card, sound card, LAN card, dan juga lain sebagainya, yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk menyambung listrik ke komputer serta menstabilkannya. Namun pada komputer PC all-in-one, power supply memiliki ukuran yang lebih kecil agar dapat masuk pada monitor pada komputer tersebut. Selanjutnya tentu saja media penyimpanan pada komputer all-in-one, bisa hard disk dan juga SSD. Ya, sesuai dengan namanya yaitu storage device, berfungsi berperan utama sebagai media penyimpanan. Seperti biasanya, yang selanjutnya itu optical disk drive. Pada komputer desktop dan juga komputer all-in-one memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media penyimpanan berbasis optik, seperti CD dan juga DVD. Dan juga selanjutnya jangan lupa pada keyboard dan mouse sebagai perangkat input dan output, yang dimana ketika membeli PC all-in-one sudah disertai satu set keyboard maupun mouse. Baik, sekian dan juga terima kasih dari apa yang saya presentasikan tentang tugas PC hardware saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.